Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat pagi buat setiap saudara. Kiranya pagi ini sukacita, damai sejahtera, dan kebaikan Tuhan melimpah atas setiap kita. Puji Tuhan, kita bertemu kembali pagi dalam renungan pagi. Dan sebelum saya sharing firman Tuhan, saya ajak saudara jemaat Tuhan kita naikkan satu pujian. Tuhan selalu menolongku. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Maka selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menjaga.
hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Nanti Ibu Pendeta Siska Rika akan pimpin kita dalam doa atau dengar firman Tuhan pagi ini. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Makasih, Tuhan Tuhan. Yesus Kristus. Makasih. Pada pagi hari ini kami datang bersyukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada semua karena anugerah dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, sebelum kami memulaikan segala aktivitas kami sepanjang hari ini, terlebih dahulu Tuhan, kami mau datang Tuhan, mendekatkan diri kami kepadamu Tuhan. Kami butuh kebenaran firman-Mu Tuhan, karena kami tahu firman-Mu yang akan memberikan kami kekuatan di sepanjang hari ini, dan firman-Mu yang akan menuntun setiap langkah hidup kami di sepanjang hari ini. Kami percaya firman-Mu pagi hari ini akan memberkati setiap kami. Iman kami akan dikuatkan oleh-Mu Amin. Tuhan melalui Haleluya. firman-Mu, Glory. dan urapi hamba-Mu dengan kuasa urapan yang daripada Tuhan. Kami percaya firman Tuhan pada pagi hari ini benar-benar datangnya daripada Tuhan, sehingga Tuhan kami akan melihat mujizat demi mujizat Tuhan akan dinyatakan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Berbicaralah Engkau pada pagi hari ini melalui hamba-Mu Amin. Tuhan, dan urapan Tuhan yang tak terbatas Tuhan akan berikan bagi hamba-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, sudah dikasih Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan saya mau bicara tentang kalahkanlah ketakutan dan hawa nafsu. Saya ulang, tema firman Tuhan pagi ini kita bicara tentang kalahkanlah ketakutan dan hawa nafsu. Mari bersama dengan saya kita buka dalam 1 Samuel pasal 17. Kita baca mulai ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-26, saudara ya. Mari sama-sama baca Alkitab, saudara di rumah baca Alkitab bersama dengan saya di sini 22 sampai 26. Saudara 1, 2 dan 3. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya apakah mereka selamat. 23. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. 24. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dan sangat ketakutan. 25. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja, kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. 26 sama-sama keras. 23. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Keras. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, saya pikir kisah ini sebuah kisah yang tidak asing buat setiap kita. Dikisahkan dalam ayat yang barusan kita baca, terjadi peperangan antara Israel dengan orang Filistin. Saya singkatkan, tampil pendekar, tampil prajurit yang hebat dari Filistin. Kita tahu namanya Goliat.
Begitu Goliat tampil saudara dan dia nantangin orang Israel, dia teriak-teriak dengan suara yang parau, suara yang keras, dan kayaknya suaranya intimidasi, teror luar biasa. Ayat 24 tadi kita baca. Begitu dia tampil, begitu dia teriak-teriak nantangi orang Israel, 24 dikatakan begini, ketika semua orang Israel melihat orang itu, dikatakan begini, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Bukan cuma takut saudara, dengan sangat ketakutan lari sembunyi semua prajurit orang Israel. Karena prajurit-prajurit Israel lari sangat ketakutan, muncullah statement kata-kata Daud. Muncullah kata-kata Daud pada ayat 26, khususnya pada bagian B. Dikatakan begini, siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini? Saya ulang, ini statement kata-kata Daud. Karena Israel semua prajurit sangat ketakutan, sembunyi di dalam kemah. Muncul kata-kata Daud, siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Ada kata siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini. Saya mau terangkan dulu di sini. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, dalam bahasa Alkitab begitu kita sebutnya ya, atau bahasanya umat Tuhan, kata orang bersunat zaman dahulu, orang bersunat zaman dulu itu artinya adalah orang yang punya perjanjian dengan Tuhan. Saudara bisa baca itu dalam Kejadian pasal 17. Ada perjanjian darah. Jadi orang bersunat itu ada perjanjian dengan Tuhan. Ada tandanya apa? Ada darah manusia ditumpahkan. Ada ngerti kan sunat zaman perjanjian lama dulu? Itu artinya orang itu punya perjanjian dengan Tuhan. Ada ikatan perjanjian. Dan ada tanda darahnya manusia ditumpahkan. Jadi kalau saya balik, kalau orang bersunat itu adalah orang yang punya perjanjian dengan Tuhan. Orang tidak bersunat berarti adalah orang yang sama sekali tidak punya perjanjian apa-apa dengan Tuhan. Kalau saya pakai bahasa bersayap begitu saudara ya, dengan lain kata, Daud dia berkata kepada prajurit-prajurit Israel, Daud berkata kepada semua tentara-tentara Israel yang sembunyi ketakutan, pakai bahasa bersayap. Daud ngomong begini, ngapain kita takut? Ngapain kamu takut sama orang ini yang tidak punya perjanjian apa-apa dengan Tuhan? Kenapa kita mesti takut sama orang yang tidak punya apa-apa hubungan sama Tuhan? Ya, saudara, Daud seorang yang tahu betul tentang identitasnya. Semua takut, Daud gak takut. Padahal kita tahu yang dihadapi siapa saudara? Goliat. Yang dimaksud orang tak bersunat di sini adalah Goliat yang Alkitab katakan tingginya 6 hasta sejengkal, alias kurang lebih 3,2 meter, hampir kayak raksasa tingginya. Tetapi yang lain takut, kenapa Daud gak takut dari raksasa itu? Bolehkah saya bertanya kepada Anda Bapak Ibu Saudara, adakah di antara saudara hari ini sedang menghadapi raksasa-raksasa ketakutan dalam hidupmu? Ya, ketakutan itu raksasa, kecemasan itu raksasa, keraguan-raguan, kebimbangan dalam hatimu itu raksasa. Saya pikir ada banyak orang di dalam memasuki masa pandemi coronavirus hari ini, ada banyak orang mulai masuk pada masa ketakutan. Takut kebutuhannya nggak terpenuhi, takut pemasukan bisnis pekerjaannya nggak cukup buat keluarga sama anak-anaknya, takut gagal, takut dagangnya nggak laku. Saudara, itu semua raksasa. Bahkan ada orang mulai takut dengan tubuhnya, takut dengan kesehatannya, itu juga raksasa loh. Nanti takut mati, itu juga raksasa saudara. Ada banyak barangkali raksasa-raksasa kau hadapi di masa-masa pandemi virus corona ini. Ada banyak kayaknya Goliat seperti mengancam di sekitar kita. Maksud saya begini, apa yang mesti kita kerjakan ketika kita menghadapi Goliat di sekitar kita? Ketidakberhasilan, ketidakcukupan, belum tubuh kita yang sakit dan segala macam raksasa ketakutan. Bagaimana sikap kita? Belajar dari Alkitab. Sikap kita berdirilah seperti Daud. Saudara, Daud berkata begini kan, kenapa kita mesti takut sama dia? Orang ini gak punya janji apa-apa dengan Tuhan. Kenapa kita mesti takut sama Goliat? Dia itu gak punya hubungan apa-apa sama Tuhan. Artinya begini, ketika Daud ngomong seperti itu, dia tahu identitasnya, dia tahu siapa dirinya. Dia adalah orang yang punya perjanjian dengan Tuhan. Dia adalah orang yang punya hubungan sama Tuhan, saudara ya. Saudara,
Kalau saya boleh bilang sama Anda, dengarkan baik, saudara dan saya, kita ini adalah umat Tuhan yang terhisap dalam perjanjian baru. Sunat kita bukan sunat yang ditandai dengan penumpahan darah dari diri kita manusia. Sunat kita sunat hati loh, ya. Darah anak domba Allah yang dicurahkan. Semua orang yang percaya kepada Yesus dalam zaman perjanjian baru, perjanjian bukan karena darah manusia, darahnya Yesus dicurahkan buat kita. Anda mesti tahu itu, ya. Bukan darah manusia, darahnya Yesus. Artinya begini, Anda dan saya, posisi kita hari ini jauh lebih baik dari semua tokoh perjanjian lama. Posisi kita, hakmu dan hakku, jauh lebih baik daripada yang Daud punya. Karena perjanjian mereka, perjanjian darah manusia lewat sunat. Kita sunat hati, darah Yesus anak Allah yang ditumpahkan buat Anda dan saya. Artinya begini, engkau dan saya punya hak yang jauh lebih baik. Maksud saya begini, harusnya Anda pagi ini, Anda mesti ngerti posisimu. Bahwa engkau mesti berani hadapi raksasamu. Engkau harus punya iman yang lebih tebal daripada Daud. Karena apa? Karena engkau dan saya, kita punya hak yang jauh lebih baik. Ingat, ada Yesus. Saudara jangan pikir Tuhan kita Tuhan yang piangsu, yang stroke, gak bisa bikin apa-apa. Kita takut seperti Saul, rajanya juga takut. Padahal begini ya, Saul itu Alkitab catat tingginya dia itu hampir kayak Goliat, saya pikir saudara ya. Karena semua orang Israel cuma sebahunya dia, tinggi loh. Tapi Saul takut, prajurit semua Israel takut. Semuanya takut, kenapa? Tidak ngerti identitasnya. Hari ini lewat khotbah ini Anda harus tahu identitasmu. Kita itu punya perjanjian dengan Tuhan. Daud ngomong, kenapa kita harus takut sama dia? Orang itu gak punya hubungan apa-apa dengan Tuhan. Kita punya hubungan dengan Tuhan. Kita punya Tuhan yang bela kita. Saya jadi ingat tiba-tiba omongannya Daud ini, statementnya, kata-kata Daud persis kayak omongannya Kaleb sama Yosua. Ketika Israel busuk imannya karena 10 pengintai berkata, itu penduduk yang di sana Kanaan itu raksasa semua. Kita kayak belalang, kita akan dimakan habis, kita ditelan sama mereka. Kita kayak belalang kecil, mereka raksasa. Ada tahu apa kata Kaleb sama Yosua? Oh, memang mereka raksasa, mereka besar, tapi Tuhan yang menyertai kita jauh lebih besar. Kita yang kalahkan mereka, kita yang telan mereka. Ini orang yang ngerti identitas. Harusnya kita berani hadapi raksasa. Kenapa? Anda punya perjanjian dengan Tuhan. Saudara punya Tuhan yang bisa bela saudara. Dia bukan Tuhan yang mati, dia bukan Tuhan yang piangsui, cuma liatin kita. Rugi Anda percaya seperti itu kepada Tuhan. Tuhanmu dan Tuhanku, Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup menyelamatkan, menolong setiap kita, saudara. Saya jadi ingat satu perkataan Yesus kepada Yairus. Coba lihat sebentar ya, Lukas 8 ayat 50. Saya baca dengan cepat. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus. Apa kata Yesus? Sama-sama kita baca kalimat ini, 1, 2, 3. Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Dalam cerita ini, saudara, Yairus anak perempuannya hampir mati umur 12 tahun. Anda tahu itu. Dia minta tolong sama Yesus. Yesus berkata, oke, aku akan tolong. Datang ke rumahnya. Di tengah perjalanan terhambat, ada seorang perempuan 12 tahun pendarahan, disembuhkan di situ, terhambat sedikit. Tiba-tiba datang orang keluarganya dari Yairus berkata, sudah percuma, gak usah bikin susah, guru datang ke rumahmu, anakmu sudah mati. Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, karena Yesus lihat Yairus sudah lemes, Yairus sudah pucat dengar anaknya mati. Yesus dengar berkata begini kepada Yairus, Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Saya ulang, Yesus berkata kepada Yairus dan saya percaya pagi ini Yesus berkata kepada Anda dan berkata kepada saya. Yesus berkata begini, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat, dan keluargamu akan selamat, dan bisnismu akan selamat, dan keuanganmu akan selamat, dan Jombang akan selamat, dan Indonesia akan selamat. Kuncinya di mana, saudara? Jangan takut, percaya saja. Apa itu percaya saja? Iman. Ingat dasar iman yang terakhir, Ibrani 11 ayat 1. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan
dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu dasar dan bukti. Dasar itu apa dasar? Kenapa kita beriman kepada Tuhan? Ada dasarnya. Kenapa kita percaya pada Yesus? Ada dasarnya. Apa dasarnya? Dasarnya pertama, karena Dia mengasihi kita. Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia mati buat kita supaya apa? Supaya kita nggak binasa. Dia menyelamatkan kita. Dalam keselamatan itu ada kesembuhan, ada mujizat, ada pertolongan, ada berkat. Dasar percaya kita itu karena Dia sayang sama kita. Dasar saudara beriman kepada Dia karena Dia mencintai saudara. Ada kasih gitu loh saudara ya. Makanya hari ini saudara mesti percaya Dia datang ke dunia supaya kita nggak binasa kok. Masa kita mau binasa dengan virus itu? Saudara mesti percaya ada Tuhan yang menjaga kita, melindungi kita. Hari ini kalahkan ketakutanmu. Apa sih ketakutan raksasa saudara? Terakhir saya mau bilang begini yang paling dalam, termasuk hawa nafsu itu raksasa. Dosa dalam kedagingan itu raksasa. Tidak ada orang yang bisa kalahkan nafsu kedagingan dosa dalam dirimu kecuali kau izinkan dirimu sendiri untuk mengalahkan. Saya ingatkan sedikit ya, Adam dan Hawa, apa yang membuat mereka diusir dari Taman Eden? Karena hawa nafsunya, dosa dalam dagingnya. Kenapa Simpson hancur hidupnya orang luar biasa? Hawa nafsu dagingnya. Tidak ada orang bisa kalahkan hawa nafsu. Cuman kuasa Tuhan dan saudara mengizinkan dirimu untuk berdiri seperti Daud. Kita bisa menang, cuman satu kuncinya, kita percaya. Kita tahu identitas kita. Kita punya perjanjian dengan Dia. Dia berjanji, Dia menolong kita. Dalam keselamatan yang Dia berikan, ada berkat, ada perlindungan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pertolongannya. Hari ini pegang itu janji. Ingat, semua orang perjanjian baru ada tanda darah itu. Saya percaya saudara akan ditolong oleh Tuhan pagi hari ini. Saya tidak perpanjang firman Allah. Kita naikkan pujian di terakhir refnya saja lalu kita berdoa saudara ya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sekali lagi sama-sama kita katakan, Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat-Mu, kuatkan iman setiap umat-Mu. Berdiri seperti Daud, karena kami tahu identitas kami. Kami orang yang punya hubungan dengan Tuhan. Kami punya pembela yang jauh lebih besar dari segala ketakutan raksasa yang kami hadapi. Apapun masalah kami, Tuhan kami jauh lebih besar. Tolong umat-Mu, tidak ada yang takut hadapi kesukaran. Berdiri tegap seperti Daud, dan Tuhan pasti memberikan kemenangan. Karena ujungnya kami lihat, Goliat dikalahkan, Daud yang menang. Kami menang bersama dengan Tuhan. Engkau penjaga kami, Engkau pelindung kami, Engkau sumber pemelihara dalam hidup kami. Tidak ada sehelai rambut kami akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Engkau teliti menjaga memelihara kami. Berkati jemaat-Mu dengan keluarganya, berkati ekonominya, berkati Indonesia, berkati bangsa-bangsa di dunia. Kembali tenang dengan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.